Now we talk about the nature of SDGs development and indicators. For the first, we have the indicator for 13.1, strengthen resilience and adaptive capacity to climate change, related hazards and natural disasters in all countries. For the trends, there are average global temperature rise for global average. Jadi dari tahun 1880 sampai 2020 itu terjadi peningkatan temperatur atau peningkatan suhu di seluruh negara di dunia. Nah, untuk tahun 1880 sendiri peningkatan suhu itu masih sekitar 13,7 sampai 13,8 derajat Celcius. Kemudian di tahun 1900 meningkat menjadi 13,9 derajat Celcius. Kemudian di 1920 memang terjadi sedikit penurunan menjadi 13,8 lagi. Namun semenjak dari itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga tahun 2020, di mana pada 1940 ada di titik 14 di atas 14 derajat Celcius. Kemudian di tahun 2020 sudah mencapai titik 14,3 sampai 14,4 derajat Celcius, dan di tahun 2020 sudah mencapai 14,7 derajat Celcius. Tunjukkan grafiknya. Nah, next. There is indicator for 15.2. The indicator by 2020 promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests, and sustainably increase deforestation and reforestation globally. Atau intinya itu adalah mengurangi deforestasi. Nah, untuk trennya itu ada forest fire area in Indonesia. Jadi tingkat kebakaran hutan di Indonesia itu dalam satuan hektar itu cukup meningkat, di mana yang paling tinggi pada tahun 2015 itu ada sekitar 2.600 hektar. Kemudian di 2016 itu menurun menjadi 438.363 hektar. Kemudian di 2017 itu 165.483 hektar. Lalu di 2018 itu naik sekitar 529.266 hektar, dan di 2019 itu sudah mencapai angka 1.649.000 hektar. Nah, jadi di sini terjadi peningkatan yang signifikan pada kebakaran hutan. Jadi perlu dilakukannya manajemen hutan yang mengurangi deforestasi ini sendiri. Tunjukkan gambarnya. Trennya zigzag, ya, naik turun. Oke. The next is indicator 15.8, mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainability use biodiversity and ecosystems. Untuk trennya sendiri ada indeks biodiversitas di Indonesia pada fauna. Jadi ada dua juga di sini, ada birds and animal, ada burung dan satwa. Nah, untuk indeksnya itu untuk birds itu di tahun 2016 itu 2,77, di tahun 2017 meningkat menjadi 3,24, 2018 menjadi 3,44, 2019 3,71, dan 2020 3,96. Untuk animal atau satwanya sendiri di tahun 2016 0,80, 2017 1,07, 2018 1,13, 2019 1,16, dan 2020 1,57. Jadi di sini ada peningkatan, sehingga indikator yang pas itu adalah memobilize dan meningkatkan angka ekonomi dari resource ini sendiri. Jadi dari sumber yang naik ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya pada manusia. Jadi ini adalah trennya. Oke. Kemudian yang next ada indikator 15.9, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction, and strategies and accounts. Untuk trennya itu ada biodiversity index juga, tapi ini adalah dari flora. Nah, di mana pada tahun 2018 itu indeksnya itu 1,14, 2019 1,28, 2020 1,46, 2021 1,49, 2022 1,59, dan 2023 1,64. Jadi indeksnya itu walaupun tidak meningkat secara signifikan tapi meningkat. Jadi bisa indikatornya itu adalah meningkatkan integrasi dari ekosistem dan biodiversitas itu sendiri untuk
direncanakan secara nasional, kemudian mengurangi kemiskinan dan strategi pemanfaatannya. Kemudian yang terakhir ada untuk indikator 15.7, take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both the demand and supply of illegal wildlife products. Jadi untuk trennya itu ada number of Komodo dragon, jumlah spesies komodo di Taman Nasional Komodo. Jadi dari sumber ini, sejak pembangunan bangunan-bangunan yang tinggi dan digunakannya konstruksi untuk pembangunan tersebut, banyak dari komodo yang berkurang. Adapun jumlahnya itu pada tahun 2014 itu masih tinggi, sekitar 3.000 sampai 3.500. Itu berkurang menjadi tahun 2015 itu sekitar 3.000 saja. Kemudian tahun 2016 itu ada titik terendahnya, yaitu tidak sampai 2.500. Kemudian tahun 2017 ada sedikit peningkatan, yaitu sekitar 2.500 ke 3.000, dan di 2018 itu tetap seperti itu, yaitu 2.500 sampai 3.000, dan di 2019 itu hanya 3.000. Jadi totalnya itu pengurangannya itu cukup banyak karena pembangunan ini. Jadi indikatornya itu adalah mengambil aksi untuk mengurangi trafficking dan kematian dari spesies yang dilindungi ini, karena komodo adalah termasuk spesies yang dilindungi. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait bidang nature. Terima kasih dan semoga bermanfaat.